Welcome to Golden English Course. Let's learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara pengajian Batili Enrekang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita mengawali pertemuan kita dengan bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan di kediaman Sohibul Bait, yaitu rumah Bapak Adam Romansa bersama Ibu Nurlia Tamim, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita akan bertaklim, yaitu Walimatul Hajj. Semoga dengan kehadiran kita semua di sini insya Allah nanti merupakan doa untuk saudara kami yang insya Allah dengan izin Allah akan melakukan perjalanan haji insya Allah. Dan tak lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, manusia termulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala sikap kita, tingkah kita, lisan-lisan kita insya Allah bercontoh kepada beliau, dan kita mohon ridha Allah agar kita istiqomah dalam ajaran beliau, dan insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustaz yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah akan mengisi taklim kita pada siang hari ini. Kemudian Sohibul Bait, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada hari ini. Sebelum kita mulai acara demi acara, perlu kami perkenalkan bahwa hari ini kami juga mengundang jamaah pengajian tetap dari Aisyah Muhammadiyah yang kami kumpulkan untuk bertemu di tempat ini, dan juga jamaah di masjid dan juga pada kerabat yang ada di kompleks ini insya Allah. Tak lain tujuan kita adalah sama-sama mencari ilmu, mudah-mudahan dari apa yang nanti yang kita dengarkan insya Allah dapat diambil manfaatnya insya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita memulai saja taklim kita ini dengan mengharap ridho Allah. Semoga keberkahan Allah senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian. Untuk itu marilah kita membuka dengan bersama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan selanjutnya marilah kita mendengarkan ayat-ayat suci yang dikumandangkan oleh Bapak Ustaz yang diberikan amanah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Hindi kayo kalau dah. Juga kan laki yang ini. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sini tengok sini. Sari Tilawan anak tadi semua ya sini Miki dulu kalau mau ke Sari Tilawan sini Miki. Oh, kita ambil balik. Masuk ke, tas masuk ke. Ah, suka anak. Aku berlindung kepada Allah dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya, makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan masa menunggu yang paling panjang, barangkali menunggu yang paling lama termasuk menunggu giliran. Karena itu ada kesyukuran pada saudara kita ini, karena di antara yang menunggu banyak, alhamdulillah dia sudah tiba masa penantian yang panjang. Itu saja luar biasa kesyukuran kita. Tadi ada ayat dibaca, sesungguhnya rumah Allah yang pertama dibangun adalah di Bakkah. Ya. Kalau yang saya tahu terbatas bahasa Arab, Bakkah itu mungkin itulah yang kita rubah menjadi Makkah, tapi dasarnya adalah Bakkah. Bakkah itu dasarnya adalah bakia. Ya, bakia. Kalau di sehari-hari bakia itu adalah makna menangis. Jadi bakia itu adalah menangis. Sehingga apa yang terjadi, hampir semua manusia yang datang ke lembah bakia, lembah menangis, tidak ada yang tidak keluar air matanya, karena Allah sudah men-setting tempat itu dengan namanya lembah menangis, bakia. Hadirin sekalian, jamaah tasykuran, kalau manasik haji saya kira sudah selesai oleh pemerintah, sudah dijelaskan lebih sempurna gerakan-gerakan dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya sedikit memberikan pemahaman tentang ada namanya haji khusyuk. Nah, ini yang kita ingin tahu, karena kita kenal
ada namanya syahadat dibaca, dilakukan sehingga khusyuk, ada namanya salat khusyuk, zakat ada khusyuk, puasa khusyuk, dan insya Allah haji khusyuk. Dan yang begini biasa tidak terlalu jelaskan, ya tidak terlalu pada saat manasik, karena manasik kelihatannya gerakan-gerakan dan fikih-fikihnya. Kalau yang sedikit ini pengalaman saya mengalami pernah satu kali umrah, satu kali haji, saya dapat sedikit ilmu tentang khusyuknya. Nah, inilah yang saya mau kemukakan seberapa yang kita punya kesempatan. Hadirin sekalian, kita tidak lepas segala sesuatu yang kita kerjakan berdasarkan pada innamal a'malu binniyat. Jadi kalau orang itu beribadah, khusyuknya adalah namanya niat. Dan ini pada saat Bunda Nurlia khususnya hari inilah sudah merancang niat. Ada berapa ilmu niat? Kalau hanya kita bilang kuniakan nih la inja ponjo ke sana kemudian karena Allah, itu menurut saya niat pia-pia. Tapi dalam niat itu ada banyak perencanaan. Kalau dibawa ke formalnya, niat itu adalah proposal. Ini kalau mau khusyuk harus niat dibuat dalam bentuk proposal. Ya, bukan hanya lapas kuniakan nih selesai. Tidak seperti itu. Sudah jadi lapasnya, cuma makna khusyuknya belum. Nah, ini kalau diterangkan semua panjang waktu, tapi ini dulu bagaimana niat. Jadi dalam ilmu modern niat itu proposal. Kalau dalam ilmu keyakinan, akidah, rukun iman, dikenal ada namanya qada dan qadar. Kalau qada itu proposal, kalau qada itu penjabaran dari proposal, itulah qada. Maka ada namanya qada dan qadar. Perencanaan dan terbukti. Nah, itulah mengarah pada khusyuk. Itu baru teori-teori dasarnya. Karena kita berniat, apa yang dirancang dalam alam proposal, kalau pokoknya semua kegiatan, apalagi kalau haji, yang pertama setelahnya ya kutei jalako tanah Makkah, apa kucani, apa yang kuinginkan. Disitulah penentuan. Ada orang bilang ikuah mau haji. Kalau itu diniatkan itu tuh ratu. Ya, melotoa begitu. Hadirin sekalian. Ya, ini yang harus di-setel. Satu perbandingan tentang niat. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ada seorang pemuda yang ditanya, kau juga ikut hijrah? Dia bilang, ya Rasulullah, saya ikut hijrah bukan karena ikuti Nabi Muhammad, Nabi, tapi kenapa kau ikut hijrah? Dia bilang, saya ikut hijrah karena ada pacarku kalau bahasa sekarang, dan cendingku kuliah ikut Rasulullah, jadi ikut toa. Maka Nabi mengatakan, hijrahmu tidak ada apa pahala, kau hanya dapat cendingmu itu. Ya, itulah setelan. Karena itu kita semua dengar bahwa niat yang paling bagus di antara sekian adalah saya ingin
Ingin apa? Mendekatkan sedekat-dekatnya diri saya kepada Allah. Telenan apa tolenan? Namun inilah yang pokok. Rugilah orang yang pergi tidak seperti itu. Jadi tidak ada lain kecuali aku mau berjumpa, aku mau menyembah, aku mau hadir di rumah Allah yang dia bilang tadi, rumah yang pertama ku bangun di alam semesta ini. Itu indahnya. Nah, itu yang disebut di dalam. Jangan yang lain itu dulu. Saya mau. Sebenarnya begini, yang nato disembah di sini, yang nato di sana. Jangan bilang lain ku sembah di sini, lain di sana, wahai masalah itu akidah. Jadi dia juga. Cuma kalau saya boleh kasih perbanding sedikit, begini, kita beli bale baudo, nah ditunu-tunu, toh dibakar. Kita bilang beda rasanya kalau kita makan bakar ikan di rumah dengan pergi di itu di perbandingannya. Najinakana wa kita dekana dapur ana kadera panade kande apa keja kini amani sama di makanannya. Di sini juga ikan, di sana juga ikan. Apa yang membedakan? Nah, itu tadi sama yang disembah di masjid di sekitar kita itulah, cuma moki situasinya, kondisinya dan kualitas berlipat ganda pahalanya. Ada mentok ustaz yang pintar hitung-hitungi, jauh lihat kenapa. Iya, sekian, tadi kuliah itu. Makanya itu yang dicaning supaya kita betul-betul lebih dekat, dan tambah dekat dengan dia. Sehingga kalau pulang, kedekatan itu tidak hilang lagi dalam hidup kita. Ini, ya. Hadirin sekalian, itu setelan niat. Terus masih setelan niat. Di sini direncanakan memang. Saya termasuk orang yang percaya bahwa itu proposal kalau dirubah biasa dipenjara orang. Nah, pentena proposalmu begini, kenapa tidak begini pelaksanaannya? Maka ditegur karena melanggar. Sebenarnya demikian juga kalau kepada Allah. Kenapa dirubah? Kenapa berubah? Nah, itu berarti ditegur. Nah, hadirin sekalian, di tempat ini saya sampaikan ada begini. Kalau kau pergi ke suatu tempat, selesai memang selesai mau kembali lagi, itu semua bagian dari alam niat. Ini perlu. Ini namanya husuknya. Ya, artinya dia gini Makassar, deuna pendidikan. Nah, ini niat di dalam. Jadi memang saya mobil, saya di rumah, saya masuk di sini tidur, saya dengan ini, kemudian saya kembali lagi ke mereka. Itu namanya alam niat. Dan yang begitulah sebenarnya yang dirancang memang di sini. Yang ditadahkan ke Allah, ya Allah, semoga yang tergambar dalam proposalku ini menjadi kenyataan. Khususnya ingat orang. Saya tidak menyalahkan itu tuan tak terasa atau mesen nak kuat apa tuh sebenarnya jadi yolo namun injak lakukan. Termasuk di situ injalako kuat pada teku lakukan sehingga diniatkan saya kembali lagi ke rumah ini dan selesai. Adapun yang mau berangkat itu namanya kadarnya.
Tapi sudah terencana, memang ini terprogram dengan Allah, sudah diminta. Nah, ini belum naik, silahkan, dan kita insya Allah dapat. Subhanallah. Masuk begini, orang yang diberi kemampuan bisa menghitung, jangan kira itu segampang yang dibayangkan. Tahu itu namanya barang-barang diminta. Barang diminta. Termasuk bagian kalau ada niat di sini di setel. Ya Allah, ini aku daya dikana kemampuan untuk mencium satu kali saja. Dan itu terpetik dalam diri berangkat. Di sini di setel. Ya, itu namanya bikin proposal. Banyak hal yang dicita-citakan ketika proses perjalanan, dan itu sudah dirancang oleh diri kita dan sudah dikonekkan dengan Allah dalam bentuk doa. Inti doanya ialah, ya Allah, semoga kepupariat inteleknya dipasitenan ya Allah Ta'ala terbukti. Nah, ini banyak. Makanya biasa 1-2 orang datang di rumah, satu-satu dibimbing. Ini yang begini saya bilang, kalau mau konsep-konsep memang ini amo mempeta adilaku Allah, semoga ini amo itu terbukti dan dikabulkan oleh Allah. Tapi satu yang tidak boleh tidak, aku ingin menemuimu di Ka'bah atau di Raudah misalnya, di alam dunia. Yang kedua, KB bisa dinikmati di Bogor kita Solangasan. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting. Tidak ada orang kita ini yang bisa naik Mekah ke tanah suci. Yakinkan diri. Dan kuah bahasanya pada temi. Ya kayak orang injah yuk kulli. Siapa yang bisa? Perjalanan berat. Malah kalau panas begini luar biasa. Tendangan lingkungan alam kalau secara otak tidak mampu. Tapi solusinya adalah itu kalimat tadi, ya Allah, kalau saya tidak mampu gak pergi. Tapi kalau Allah, tidak ada yang berat kalau Allah. Maka intinya andalkan Allah, jangan andalkan diri. Siapa yang mengandalkan diri, maka nyonya gila kutu, gila ada. Tapi ketika kita mengandalkan Allah, insya Allah kita dapat kemudahan. Saya tambah sedikit, mengapa ilmu ini mengandalkan Allah dipakai? Yang pertama, siapa yang takdirkan kita naik haji? Jawabannya. Yang kedua, siapakah pemilik tubuh ini, badan ini yang mau ke sana? Allah. Yang ketiga, naindai kidoi di bayaran OMH, Allah juga. Apa yang kita andalkan? Tidak ada. Dan inilah inti materi pengajian ini yang saya sampaikan. Jadi kuncinya tidak boleh mengandalkan diri, tapi mengandalkan pemilik segala-galanya. Kalau ini mimagasan, insya Allah banyak kemudahan. Dan inilah inti pesan-pesan pengajian ini. Dan terbukti. Ada temanku, jangan disebut namanya, waktu 2017 yo penagan nasa bulan boleh na umrah na paudika mane jioi di masuk di pintu Ka'bah na pauatin na mane sa bulan putora tungku lagi sana kalewa. Kalimat begitu saja membuktikan bahwa dia luar biasa, kesasar terus. Padahal kalau dendeka biasa-biasa lah tuh.
Bulan teh kuinde umrana kurang tu betul lah air waktu sauna para katernya apa dia yang ahli pusa di antara rombongan. Itulah bukti sekali. Kenapa begitu? Karena ada semacam apa namanya teknik. Nah, jadi Allah tidak suka. Pokoknya lain nih dia lain di kita. Jadi semua tidak ada saya tidak. Allah lah segalanya. Insyaallah ada kemudahan, ada kesulitan kan bukan saya ya Allah aku mohon dari apa itu ada saja. Iya diri sekalian semua, bahkan bukan hanya di sini juga harus begitu. Oke, yang ketiga, prosesi perjalanan tinggalkan rumah kan itu Allah diandalkan. Baca makin wata Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ada doa yang saya disampaikan Ustaz dan siapapun sering pakai cuma ilmunya kalau tidak mendalam tidak jadi. Bismillah la yadurru ma'asmuhu sayyun fil ardi wala fis sama. Itu hadis begitu tapi tidak jadi kalau tidak ada pemahaman mendalam. Karena Bismillah ya kiagu buka dengan nama Allah, buka arah sahabat, buka arah atas nama Allah. Malaikat itu Bismillah. La yadurru ma'asmuhu, tidak ada yang bisa mencelakai ini ketika karena selama bersama dengan namanya. Itu ini bukan bersama namanya Allah, bersama lalu ya Allah. Itu ma'asmuhu, jangan bersama namanya tapi bersama Allah. Kalau sudah itu tadi itu maknanya Allah segalanya. Apa paksana yakin tidak ada yang mencelakai. Kan Allah tadi tidak ada yang mencelakai. Ma'asmu sayun fil ardi, di tanah, dari langit samping kiri kanan itu dikuatkan. Dan intinya adalah itu tadi apa keyakinan Allah segalanya. Itulah tinggal dikuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmu sayun fil ardi wala bis sama. Tidak ada yang bisa mencelakai. Berangkat, tinggalkan. Terus perjalanan ke sana, saya langsung pada mengganti pakaian. Siapa yang menyusul umrah silakan ke Yogyakarta di Odomo. Pada saat mengganti pakaian itu namanya pakaian ihram. Ada keyakinan yang harus muncul. Keyakinan apa itu? Yakinilah diri kita bahwa saya pada hakikatnya saya sudah masuk ke alam barzakh, berarti mati. Itulah laki-laki tidak boleh berjahit karena hanya kapan yang tidak berjahit, wanita kan dibolehkan. Jadi pada saat diselim itu baju ihrammu, nakuat toni ala-ala. Ya Allah, sebenarnya tekaliku innun napalino, tapi hakikatku saya sudah tiada dan saya sudah hadir dalam surga. Silahkan dibaca. Dan saya terbukti saya sudah hadir dalam surga. Tidak minta di dunia. Kelihatan badan tapi status tak dibilang ada oleh surga. Ini tidak dibahas kalau manasik karena memang budi lagu surga. Saya sudah dalam surga saya. Karena sudah mati tadi di tumbuhan itu kain apa itu sudah kita bilang nih, oh ini yang ada di alam surgamu, dan kuanggap kuyakini bahwa tanah haram adalah sudah surga. Ini kuncinya, sudah surga. Kalau mau zikir doa ada itu di surah Al-Isra yang sering baca YouTube-nya Adi Hidayat, andalannya juga itu saya juga pakai.
Setiap kita masuk di suatu tempat, apalagi kalau masuk di tanah sucinya Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu tahajud, itu rutin dipakai orang tahajud. Al-Isra kalau tidak salah ayat 80. Itu artinya begitu masuk di tanah Arab diingat itu, ya Allah, malalu adik kata tanah mempacingmu dengan Tuhan, sedikit Tuhan, sesuai kehendakmu, sesuai ajaran, sesuai syariatmu. Itu dilepaskan. Dan ayat itu langsung bilang, pulangkanlah aku dari tanah haram ini dengan Tuhan, dengan benar. Jangan lupai tengana, yaitu dalam proses saya di sini, ya Allah, hadirkanlah saya dengan sedikit juga, dengan benar. Itu bagus sekali itu dan selalu dipakai. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Coba saya tambah, waj'alni, ya Allah jadikanlah aku, ini ada ilmu, ladunka dari sisimu, sultanan punya kekuatan. Pakai, beri aku sultan. Sultan itu kemampuan yang kita butuhkan di sana. Untuk apa kemampuan itu? Nasira, sebagai penolong bagi diriku dan pada sesamaku. Itu kalau jadi ini doa, banyak orang yang dodong-dodong berangkat, hanya ingin diterima, ngapa ya nayara membantu. Padahal ya pemorana torot el koto maleke pakita mata. Karena di sini diberkahi, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hadirin sekalian, pada saat distel diri bahwa saya ini sudah dalam surga, dan kalau husuk di situ, insya Allah berlaku hukum-hukum di dalam surga, terutama yang berat-berat. Apa yang terjadi dalam surat Taha, ada di bawah, Pak Ustaz. Innaka la taju, ketika kau dalam surga, itu diberitahukan Nabi Adam dalam surat Taha, kamu tidak merasa mewarang, joto lope. Itu. Kemudian yang kedua, kau tidak merasa panas dan kekeringan. Dan itu persyaratannya. Distel dirita bahwa saya di tanah haram dalam surga, maka insya Allah berlaku itu aturan dalam surga, diantaranya zona lope, zona tambara, zona kepanasan. Alhamdulillah. Jadi itu, jadi kadang ini tapi tidak panas gitu. Tapi ketika diambil baju di parabu betul keringat. Saya dulu hanya mengatakan semoga air ini adalah penyakitku keluar. Alhamdulillah. Jadi banyak niat penyakit keluar karena keringat ini, karena tidak terasa panas. Itu luar biasa. Tapi istilahnya tadi itu, tapi terjadi kalau tidak di setel waktu ihram, diyakini bahwa saya sudah dalam surganya Allah. Nah ini nih. Terus ini husu-husu semua. Jarang itu diuki jadi pengalaman saya sedikit bagi-bagi yang percaya. Terus begini, ada lagi satu, siapapun bisa. Yang paling biasa merepotkan itu yang kotoran ini, yang kotoran. Tuh talule, kentung, kencing, BAB, tambahan tuh di ramesa. Itu yang biasa stres ki. Ya jangan sampai termasuk saya. Alhamdulillah. Ini ilmunya bagi-bagi. Yang pertama ada keyakinan
bahwa yang mengeluarkan kotoran pada diri kita adalah Allah. Tidak percaya, baca, amati doa keluar masuk WC. Alhamdulillahilladzi ashaba anni. Maha suci Allah yang mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan Allah, yaitu yang dikasih keluar dalam WC. Itu berarti kita yakin bahwa sampai keluar kotoran dari diri kita adalah Allah juga. Karena itu dalilnya itu, Maha suci Allah yang mengeluarkan dari diriku kotoran. Makanya dalam hal penggunaan khusyuk dibilang Bismillahirrahmanirrahim. Tapi siapa yang bisa dapat? Ya Allah. Iya besar. Nah, kita gunan di cari pagu kita tahan. Lebih suka Allah kalau begitu. Jangan di bahasa Arab, lagi orang Arab. Ya Allah, pas pun di kotorku Allah ngatur tahan. Baru disambung, ya Allah, aku mohonmu ketika aku dalam proses perjalanan atau ibadah, aku mohon ditahan ya Allah. Jadilah ditambah nanti dikeluarkan ya Allah pada memang tempatnya. Ya, artinya sana pakai mani sunat. Sudah itu ini kan hanya haji dipakai ini. Sudah itu hadirin sekalian, tapi Yosef kata iraka dipakai kita dibicara kila ambaki WC dikuat ni iko ceme o inilah belah sunat memang mongko kemero komis sunat daun alam patu umah yang sunat. Itu ada ilmunya Bapak Ibu. Kalau tidak percaya buka surah Yasin. Kalau matah ala apwahi sumu mana bite. Bagi orang yang paham diomongi sunale yang komis sunat memang mau jete. Terus ini setara apa tuh di sana? Insyaallah jadi. Begitu kita selesai ibadah, jona parepon kita lagu kini hotel sekarang dari kita wana si salam butuh sunat itu yang ku alami saya. Terus keluar tuh. Tapi jangan lupa tadi itu Allah yang dalilnya Allah yang keluarkan, Allah pula yang menahannya. Kita berusaha tentu ikut dong mesuna yang ulut itu takala kilala nanti. Si salah itu mesuna. Kalau perlu didorong-dorong, kalau memang karena kita mau proses tawa, kita mau naik di kendaraan, lagu itu yang namanya aman mesuna. Subhanallah. Ini. Jadi insyaallah jadi. Kemudian hadirin sekalian ingat, orang di dalam surga tidak ada buang air dalam surga. Cuma masuk pada toika tahu lah pikiran kita mata tatanya lah besunat, makanya besunat kau tongenan masana pikirmu pila aku besunat kira bebas karena posisi surga tidak ada WC tutup intinya. Budak mau dengan cara selanjutnya hadirin sekalian, ya tolenya umrah silahkan ini insyaallah karena banyak testimoni dan saya tidak punya cerita kalau tidak pengalaman. Makanya itu ya betul pinamane ki ya ramu ku ditambah mama nasi boleh ramu itu na jual ku ditambah saat curi itu. Tapi ada teorinya ibu pengawas nak buat kenapa itu seharusnya yang bawa materi haji orang haji, maka semua guru-guru agama harus mutlak haji supaya baca cerita materi
bab haji dalam sekolah. Cocok tuh? Dan mana haji itu guru agama. Tapi nak tuh macam pengawas. Jadi, yo betul mau jelaskan itu hari kiamat. Matam itu nak kamu. Jadi teori mau begitu. Tidak, itu ada teori hari kiamat. Paja ini teman tak siap. Saya teman cerita kematian kepura ramadan aja aku. Jadi ya sudah kita yang mana. Tidak semua itu yang dicerita harus dilalui dulu. Tapi mantap kalau pura dilalui mana mencerita. Nak waktu solaku tandaya aku boting. Pawari Ustaz bagaimana nikmatnya malam pertama. Kapopo itu bertidur aku lah. Tidak bisa. Semua begitu. Ini tadi. Ya kita tambah sedikit. Kenapa aku lupa? Ya Allah. Oh iya. Begini Le. Kalau di bagian bagi apa-apa biasa sudah embok tapi juga cacai kebudayaanku bawa makamban tuh yang gantung ya ini nah kuat tuh solaku tuh pekat dah memang wah ya kini kita isin nanti bostas lama pesantren lagi jolo 2 tahun karena itu mulutnya lucu-lucu kuatongan waktu saja kapan jadi iya bawa jual lama pesantren 2 tahun sila ada pun napalik karena salah mau pemilihan dan betul sekali karena banyak sekali tulisan saya kira begini itu hanya sedia-sedia saja jadi diketemunai lako tapi ingat jangan prosesi ibadah haji bla 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 baru kita fokus ke kertas malam itu. Saya kadang kasihan, ya Allah, tawapi 1 kali putaran, nabuka di anak mana membaca, besok kato maki tahu mana membaca, tuh. Nah, tunggu. Ini perlu dipahami, karena saya lihat pengalaman, saya kasihan lihat banyak waktu saya, nah betul nama baca kan di pakalangi ki nak apa wah jadi kan dibaca jadi karena dia mau sai supu mil nabuka mi apo mi dibaca yo apa lagi nah ini hadirin sekalian tidak ada dilarang tapi itu perlu karena itu ilmu tapi ingat pada saat beribadah jangan fokus ke kertas dan tulisan fokus saja ke Allah. Karena yang saya tahu tidak ada bacaan permanen dalam proses haji. Tidak ada. Makanya yang paling bagus adalah kalbu dikasih kontak saja kalbu. Misunan kalena jadi untuk sedikit dibaca. Ya ini biasa kasihan saya. Tapi satu gampang kasihan lihat teman-teman yang di sana fokus pada lembaran-lembaran. Jadi siapa tahu dibutuhkan bahwa naik siapa tahu cirukodogo kita pada winda balik itu menolong sekali tapi kalau beribadah jangan fokus pada tulisan dan kertas fokus saja malah kalau saya Allah lebih suka bahasa tersendiri nggak kuat itu tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka ya keladen ni bahasa jangan apa ke tarakte kalau kepada taruh tahu kalau masambaja iya karena budu ya tuh dipakai kan itu iya karena budu engkau laku sembah ya kependekan kau iko ku sembah ma balas masa iko ku sembah itu kan kasar makanya itu kalau bahasa yang tertinggi komunikasi kita yang tertinggi ada uang datang apa di kuan nih, tidak mungkin dikumpul. Tapi bilang kita pun. Jadi teknik khusus hadirin sekalian adalah keladen pijonan bahasa kita pendekan yaitu dibaca.
Makanya itu ia karena abudu di mulut tapi lalan ente kumeki tadi ke anak kita ya Allah ku sembah kita tuh ni minta ada pertolongan. Allah lebih suka itu dan nyambung hadirin sekalian. Dan niat Allah itu nama segala bahasa itu dibaca oleh kesini. Makanya tidak ada doa yang permanen tapi itulah yang dilakukan. Hadirin sekalian, kalau ada kesulitan sebut Allah, kumohon ya Allah, mudahkan ya Allah. Secara agak tidak bisa ke sisi ipi tahu di manakah kulolongan ya nasi ipi tahu pakai itu Allah ya bersutur rizka ya berlapang jadi lapasnya itu ya Allah ya al-basit wahai Allah yang maha melapangkan di kuango ya Allah si ikan adikan tekola laku mencerdikan tapi kalau Allah mau kosongkan dikaji di kulai terjadi hadirin sekalian kalau mau ditawa di sepuluh kita ada itu jadi habis penting tadi setelah dari awal insyaallah jadi yang begini hadirin sekalian tidak ada habis-habisnya demikianlah kalau masih ada yang kurang ya, kepenasaran teksa suratku ya buku ada winja jumai kemelohi tapi inilah intinya subhanallah saya sendiri secara pakita mata tidak bisa kemarin karena sakit parah tapi justru saya sampaikan bahwa di sanalah saya disembuhkan Allah. Saya kemarin di dokter di situ yang psikologi di rumah sakit dia bilang sama saya kan tidak bisa tidur hampir 4 tahun lebih. Dia bilang sama saya, Ustaz, sembuh itu penyakit terlebih di tanah suci. Dan saya tidak pernah bayangkan lapat ucapannya itu terjadi pada saya. Sembuh. Setelah ini pengobatan tertinggi di dunia adalah pengobatan di tanah suci yang saya tahu. Kemudian doa yang tertinggi, tempat berdoa yang tertinggi di dunia ada namanya multasam. Multasam itu samping kanan dari pintu Ka'bah, di situ biasa imam. Ya, tapi memang ada cara-cara terperinci dilakukan baru di situ kita berdoa. Silakan berdoa yang lain, toh? Karena biasa tuh surat tuh DN dicarikan DN apakah pada bijak anak tak apa dan memang benci Allah karena Allah demi tambahan namanya takin atau di sana niat DN menumpang cek kakek lain di muntasam sembahyang 2 rakaat. Tapi ada caranya masuk di multasam supaya tidak ada dorong ke orang. Jangan toro-toro jangan. Begitu di dalam langsung salat. Dia sudah salat pun tidak minasok kaki orang. Lalu salatnya itu tidak usah baca surah Al-Fatihah saja. Jadi itu sudah sah. Jadi Al-Fatihah selesai silakan ruku. Kemudian setelah selesai salat 2 rakaat tidak usah begini dulu. Begitu selesai salat langsung berdiri karena kalau tinggal begini nah dorong bagi tahu. Jadi selesai assalamualaikum langsung berdiri. Kalau bisa langsung sentuh itu Ka'bah bagian multasam yang membimbingkan orang minta sama Allah. Ini spesialis lah. Bagi orang lain tidak mutlak. Jadi diminta sama Allah, ya Allah beri aku kemampuan mencium Ka'bah yang sejajar dengan multasam. Tidak ada dalam manasik lahiriah, tidak ada. Ini teknik-teknik batin kan. Para peuluk tajutu Ka'bah karena di multasam ceritanya tempat di dunia yang paling tinggi diradai kedua telapak itu Ka'bah nah di parapak anu tak di situ waktu kali itu doa
ya keanakan, semua namanya di situ insyaallah. Itu hanya doa ya, tergantung sama Allah. Demikianlah hadirin sekalian, banyak hal yang tidak mungkin saya jelaskan karena kita dibatasi waktu. Yang terakhir, saya mengajak semua, kita doakan di Mama Atak, Sasuratta, di Nurliyah. Jadi, karena sebenarnya yang diinginkan utama panggil di pengajian adalah doa-doa tak semua di, oke? Biarlah saya yang pimpin doa. Ya Allah, saya minta sesuatu. Baik hadirin sekalian, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ya Ghaffar, kasihani kami ya Raufur Rahim, maafkan kami ya Tawwab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nurliya ya Allah, amin. Nurliya ya Allah, amin. Ya Allah, kami yakin Allah lah yang memanggil saudara kami Nurliya menghadapmu. Kami yakin Allah lah yang memberikan kemampuan segala-galanya menghadap, menemuimu di Ka'bah dan di Madinah saja. Ya Allah, kami yakin Allah lah segalanya. Karena itu tugas kami hanya berdoa kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan kasih dan sayangmu ya Allah, khususnya kepada saudara kami Nurliya. Kasih sayangmu ya Allah, Ya Malik Yaumiddin yang menguasai kehidupan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah lah yang kami sembah dan Allah tempat kami minta pertolongan doa. Berdasarkan petunjuk Allah, ini kami datang menghadap kepadamu ya Allah. Berilah saudara kami, bunda kami Nurliya kemampuan segala-galanya, baik fisik maupun batin jiwanya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, terimalah dengan sebaik-baik penerimaanmu hamba-mu Nurliya ya Allah. Aku tahu sudah banyak diuji selama ini. Semoga di sana engkau pertemukan dengan hasil ujiannya padamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Ya Allah, bimbinglah dia saudara kami. Kami tunggu kedatangannya kembali di mereka dalam predikat haji yang mabrur ya Allah, menjadi berkah kami keluarga yang ada. Subhanaka ya Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanaka ya Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Segalanya bagimu wahai Allah, jemputlah dengan baik di rumah bakam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku mohon padamu, jemputlah saudaraku ini di Madinah, kasih tenang di Raudhah, bimbing dia di sana ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin.
Batili di beranda. Batili jangan melanda. Jangan haji semua. Jangan haji semua. Haji kita kami mundur kiai. Subhan Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.